Ya, itu dia tadi adalah sosok ataupun wujud dukun pengganda uang yang bernama Dukun Slamet Tohari, yang berasal dari Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang akhir-akhir ini tuh lagi viral dan dibahas di mana-mana. Sebenarnya agak aneh ya, orang zaman sekarang itu masih ada yang bisa kepikiran menggandakan uang. Sebenarnya korbannya juga patut dipertanyakan sih, kenapa di era yang modern ini tuh masih percaya sama yang kayak gitu. Tapi pinternya si Dukun Slamet ini, dia itu memberikan step by step gitu loh. Jadi untuk penggandaan uang pertama, itu uangnya memang bener-bener dikasih berlipat ganda. Nah, akhirnya sampai si korban ini ketagihan lagi dan sampai di titik puncak yang paling tinggi, uangnya nggak kembali. Karena uang korban ini nggak kembali, pastinya korban ini nagih terus dong, ya kan? Dan inilah dia motif pembunuhan si Dukun Slamet ini. Karena dia wegah gitu ya bahasanya ya, karena dia tuh capek dimintain terus, akhirnya dia membunuh para korban yang telah menggandakan uangnya ke dia. Nah, terus ketahuannya gimana? Kok bisa akhirnya perilaku bejatnya ini tuh bisa diketahui masyarakat? Padahal ini sudah berlangsung selama 5 tahun prakteknya nih. Jadi dari berawal hilangnya Bapak Parianto, ya kan dari jejak digitalnya, si Bapak Parianto ini sebelum hilang itu sempat mengabari anaknya yang berinisial GE. Bapak Parianto yang berasal dari Sukabumi ini menyatakan singkatnya ya, intinya kepada anaknya kalau bapaknya ini tuh lagi di tempat Dukun Slamet ini. Ya sepertinya sih kayaknya mereka sekeluarga udah tahu ya bapaknya ini ngapain, itu udah tahu. Dia nggak tanda tanya lagi bapaknya tuh mau ngapain ke sana, ada apa tuh nggak tanda tanya lagi. Dan si Bapak Parianto ini mengatakan kalau misalnya setelah ini Bapak nggak ada kabar atau Bapak menghilang, please kamu tolong cari Bapak ke Dukun Slamet ini gitu. Udah punya firasat gitulah ya jeleknya. Dan taunya bener dong kalau misalnya setelah dari usai bapaknya tuh ngasih kabar, tiba-tiba anaknya ini ngebales WA. Terakhir itu udah checklist 1, centang 1 gitu. Berarti nggak terkirim kan, wow, any something wrong gitu. Sampai akhirnya ditelusuri dan sampai akhirnya ketahuan di tanggal 2 April 2023. Yang lumayan ada beberapa hari juga ya. Dimana si GE ini akhirnya bersama dengan rombongannya datang ke tempat Bapak Slamet ini bersama dengan anggota kepolisian gitu. Akhirnya dilakukan pemeriksaan dan akhirnya ketahuan kalau Bapak Parianto ini telah dibunuh. Dikarenakan si Bapak Parianto ini datang dan katanya terus meminta uangnya untuk dikembalikan. Si Slamet ini tuh kayak udah males dan udah capek gitu loh, akhirnya dibunuh dengan cara diberikan minuman yang berisi racun ikan. Kok mau sih si Bapak Parianto ini minum? Ya, karena dia bilang balik lagi ini adalah bagian dari ritual penggandaan uang. Jadi kamu mau nggak mau harus minum ini, kalau nggak uang kamu nggak akan berganda gitu. Akhirnya diminum, tidak lama kemudian itu seperti muntah katanya dan udah. Itu korban dibawa menuju jalan setapak menuju hutan, dimana tanah jalan setapak itu punya si Dukun Slamet ini dan dikuburkan di sana. Kalau dihitung-hitung katanya uang Bapak Parianto sama si Dukun Slamet ini udah ada 70 juta gitu ya. Jadi itu nggak dikembali-kembali nih sama si Slamet ini, bahkan nggak diganda-gandain juga seperti perjanjian di awal gitu. Nah seusai itu akhirnya pihak kepolisian ini bersama dengan Slamet Tohari ya, si Dukun Slamet ini menuju tempat dikuburkannya para korban. Dan ternyata korbannya bukan hanya Bapak Parianto aja, tetapi ditemukan ada 11 korban saat pencarian pertama. Dan berada di beberapa liang yang berbeda-beda. Bahkan dari asal korban yang juga berbeda-beda. Ada yang dari Palembang, katanya Lampung, Sukabumi, Yogyakarta. Dan anehnya lagi, korban yang dikuburkan ini kebanyakan pasangan suami istri. Dan dikuburkan dalam satu liang yang sama nih kalau korbannya suami istri. Di sini polisi ngerasa ada keganjalan juga. Ini motifnya apa ya? Kenapa harus dibikin suami istri itu di satu liang yang sama? Apakah ada motif mistis lainnya? Sampai di pencarian terakhir hari ini ditemukan sudah 12 korban. Wow. Mulai dari ada yang masih berwujud, ya masih berbentuk tubuh manusia, sampai tinggal tulang belulang. Berarti itu kayaknya korban yang paling lama ya, korban pertama tuh. Makanya udah tinggal tulang belulang gitu kan. Bukan hanya itu, tapi ditemukan juga ada sendal, sisa baju, dan peralatan lainnya yang ikut dikuburkan si Dukun Slamet ini bersama korban-korban yang udah dibunuh. Apa dia ngerjainnya sendiri? Oh tidak, dia memiliki asisten pribadi yang bernama Santoso. Dan akhirnya ditetapkan bahwa si Dukun Slamet bersama dengan asisten pribadinya ini melakukan pembunuhan berencana ya. Dan mereka berdua sekarang sudah ditangkap. Bahkan dari keterangan yang didapatkan dari pihak kepolisian bahwa mereka berdua ini akan dihukum mati. Cocok.
Tapi masih ada pertanyaan yang mengganjal lainnya nih. Apakah si keluarga Bapak Slamet ini nggak tahu kalau misalnya lakinya ini kerjanya sebagai dukun tipu gitu? Atau masa nggak tahu juga nih, kan korbannya dibunuh di rumah ya, diracunin di rumah. Masa keluarga dari si Bapak Slamet ini nggak tahu? Karena dari hasil wawancara bersama dengan istrinya, istri si pelaku ya, istri si Slamet ini, beliau mengatakan bahwa dia nggak tahu kerjaan lakinya itu apa. Bahkan dia juga nggak tahu kalau ada kejadian pembunuhan itu di rumah. Dia cuma mengaku kalau dia tuh sering bikinin kopi buat tamu-tamunya. Aneh sih, kayaknya butuh dilakukan penelusuran lebih dalam lagi nih. Dan juga penyelidikan. Ya, kalian mau lihat nggak rumah si dukun Slamet ini gimana? Nih. Nah, itu dia cuplikan rumahnya. Cukup gedong kalau untuk di sepantaran desa. Ya jadi bisa bilang lah ya kalau misalnya mungkin uang yang akan digandakan itu dipakai untuk kekayaan pribadi. Jadi kalau misalnya istrinya bilang dia nggak tahu, kayaknya cukup rancu. Sementara dari pengakuan si dukun Slamet ini sendiri, dia bilang uangnya ini habis untuk kebutuhan pribadi, memang untuk bayar hutang. Tapi coba deh, kalian yang udah lihat klarifikasi dari istrinya si Bapak Slamet ini, aku agak kayak, iya, iya nggak ya gitu loh. Nggak suzon ya, cuman kayak, masa iya gitu. Masa iya nggak tahu? Atau kerjaan suaminya, masa iya bu bertahun-tahun nikah sama laki-laki nggak tahu kerjaannya apa? Sementara praktek dia kan di rumah terus. Ya walaupun ada yang bilang katanya setahun terakhir dia tuh nggak pulang. Tapi kan baru setahun ya, sementara prakteknya udah berjalan 5 tahun. Dan katanya juga, kata istrinya kalau si dukun Slamet ini juga berperilaku kurang baik di rumah, kayak kasar, suka marah gitu kan. Tapi kalau dilihat dari penampilan istrinya pakai kalung emas yang tebel banget, apa bisa jadi ya itu adalah hasil dari penipuan yang dilakukan pelaku. Bisa jadi. Makanya karena aku ragu, kayaknya mendingan pihak kepolisian ini melakukan penelusuran lebih dalam dan juga interogasi deh kayaknya tuh istrinya ya. Atau mungkin anak-anak keluarganya juga perlu. Karena bisa jadi juga ini ternyata pembunuhan yang sudah direncanakan satu keluarga. Tapi ya tetap ya, setiap yang namanya kejadian, setiap peristiwa itu kita ambil hikmahnya. Ya, hikmahnya adalah tidak ada yang instan. Kalau mau kaya, kerja. Ada lipat-lipat ganda uang, nggak ada. Sadar, buka mata, ya kita lihat dunia, nggak ada ya. Please rasional. Menurut kalian gimana? Masih percaya nggak ada penggandaan uang? Tulis di komen ya.